Itu siapa jadi buzzernya pemerintah? Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan buzzernya pemerintah juga. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli, taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Refli Harun harus dengarkan ini, Said Didu harus dengarkan ini, Rocky Gerung mesti dengarkan ini. Dan kalian-kalian yang mewajibkan politik identitas, dengarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu tokoh yang paling saya kagumi di Indonesia itu adalah Mahfud MD. Saya ngefans banget pada Mahfud MD. Kenapa? Karena menurut kacamata saya, beliau banyak tahu tentang keburukan dan kebaikan bangsa ini. Dan beliau berupaya untuk memperbaiki yang buruk dan meneruskan yang baik, serta terus berinovasi agar bangsa ini menjadi luar biasa. Itu kacamata saya kepada Mahfud MD. Perhatian Mahfud MD bukan kepada hal yang besar-besar saja, tetapi bahkan hal yang sifatnya kecil, itu beliau saya kira memahami. Salah satunya adalah urusan buzzer, kemudian dan politik identitas. Dan ini saya kira perlu kita dengarkan sama-sama apa paparannya mengenai kedua tema ini. Karena kedua tema ini sering dijadikan senjata bagi siapapun itu untuk menyerang siapapun gitu loh. Selama ini kan bahkan ada yang mewajibkan politik identitas. Politik identitas itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini jawaban Mahfud MD. Dan kemudian selama ini yang tidak suka pemerintah selalu mengatakan kalau ada orang yang membela pemerintah itu sebagai buzzer RP, bayaran pemerintah. Apakah benar? Nih, coba kita simak sama-sama apa yang diucapkan oleh beliau. Saya kira ini penting sekali untuk kita simak sama-sama. Refli Harun harus dengarkan ini, Said Didu harus dengarkan ini, Rocky Gerung mesti dengarkan ini. Dan kalian-kalian yang mewajibkan politik identitas, dengarkan ini. Di Indonesia itu sekarang dilanda hoax, sampai kita ini tertipu seakan-akan yang salah itu menjadi benar karena dihembuskan dari berbagai sudut. Orang menyebut itu kan buzzernya pemerintah, bukan. Saya juga tidak tahu tuh siapa jadi buzzernya pemerintah. Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan buzzernya pemerintah juga. Sehingga saya katakan, coba kalau saya bergurau gitu ya, kalau orang membela pemerintah lalu disebut buzzer RP, buzzer rupiah dibayar pemerintah gitu. Misalnya siapa? Disebut misalnya, oh itu si DS, itu si Abu Duda, ini siapa gitu. Lah itu disebut buzzer pemerintah ya. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli, taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Jadi serang menyerangnya udah tidak ada urusan pemerintah atau bukan. Sekarang di tengah-tengah masyarakat sekarang perang hoax, saudara. Itu tugas kita semua. Tadi ada pemilu yang sehat, bagus. Ada pemilu itu yang menghindari politik identitas. Ya, politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Nah, ini kadang-kala orang bolak-balik nih. Identitas politik sih tidak apa-apa. Ini Partai Persatuan Pembangunan, identitas politiknya Islam, tidak apa-apa. Tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini Partai Katolik, politik identitas politiknya memperjuangkan kepentingan orang-orang Katolik, tidak apa-apa. Boleh. Sebagai identitas politik, tapi politik identitas tidak boleh. Politik identitas itu satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas.
Kalau saya katakan itu saya mau milih partai ini dong karena sama dengan saya tuh identitas agamanya, enggak apa-apa juga. Kenapa memang? Tetapi lalu mendiskriminasi. Nah, ya. Apalagi sekarang lalu dimunculkan kalau mau menang, ayo umat Islam pilih saya. Hai, yang tidak Islam nasionalis jangan pilih itu politik identitas tuh. Kita milih yang terbaik sesudah terpilih bersatu, itulah arti membangun demokrasi dan pemilu yang sehat dan bermartabat bagi bangsa ini. Karena sebenarnya dasar-dasar ideologisnya itu sudah selesai. Tidak usah lagi diganggu dengan politik identitas. Gitu. Nah, oke, jelas ya apa yang diucapkan oleh Prof. Mahfud MD. Itu jawaban yang bagi saya sangat rasional terkait buzzer dan politik identitas. Dan sampai detik ini kan masih kita berpikiran apa sih politik identitas? Kita kan orang Islam, wajar dong kalau kita mengkampanyekan bahwa kita sebagai orang Islam dan dipilih oleh orang Islam. Ya, wajar sekali. Tapi kata Mahfud MD yang nggak boleh itu, ya, politik identitas yang nggak boleh itu, dengan identitas kita menyingkirkan orang lain yang berbeda dengan kita. Padahal orang lain pun punya hak yang sama di negara ini. Karena beda agama, karena beda suku, karena beda budaya, maka kita tidak bolehkan orang lain memimpin Indonesia. Padahal sama-sama orang Indonesia. Itu namanya politik identitas. Kena-kena kita orang Islam, kemudian kalau ada orang lain, misal orang Nasrani yang mimpin Indonesia, kita nggak mau atas dasar politik identitas. Nah itu kan, ya, itu yang nggak boleh, menyingkirkan orang lain atas dasar politik identitas, atas kemudian keinginan kekuasaan supaya kita berkuasa, itu yang nggak boleh. Serius, cawapres, serius. Amin. Apa nih motivasinya? Jadi ini instruksi loh dari imam besar kita, semuanya untuk kita siap 2024 jihad konstitusional. Kita akan meraih daripada jabatan kursi mulai dari RT sampai presiden harus kita raih. Jangan sampai pejabat-pejabat atau penguasa ini dikuasai oleh PKI, oleh orang-orang aliran sesat, penista agama, kelompok-kelompok, karena itu akan menghancurkan negara Indonesia. Untuk itu kita harus semua berjuang. Siapapun harus berjuang karena kita punya hak pilih dan memilih, dan kita akan berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan perjuangan kita, menangkan perjuangan kita. Cita-cita harus itu tinggi. Untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia ini dari oligarki. Untuk itu saya mencalonkan cawapres tak lain dan tak bukan untuk memerangi oligarki dan memerdekakan Indonesia dari Ya, kemudian yang kedua urusan buzzer. Kalau kita cek itu orang yang selalu berbicara buzzer itu kan Refli Harun dan kawan-kawan. Kalau coba kita cek di channel Refli Harun, pembahasan tentang buzzer itu ada berapa puluh tuh video yang membahas khusus tentang buzzer. Segala sesuatu yang membela pemerintah mereka kaitkan dengan buzzer. Seolah-olah orang yang membela pemerintah itu dibayar gitu loh. Tapi dia lupa bahwa orang seperti Rocky Gerung, Saidi, Rijal Amri yang selalu ya kritik pemerintah, enggak tuh pernah dia katakan sebagai buzzer anti pemerintah. Kan enggak. Jadi kemudian di sini tidak objektif melihat sesuatu, termasuk Refli Harun, apalagi kemarin yang suka berbicara buzzer itu kan geng Anies Rashid Baswedan kan. Apalagi kemarin pas keciduk relawan Anies Rashid Baswedan, mantan rektor itu tuh, siapa tuh namanya, si kumis tebal tuh. Dia menemukan pertemuan katanya untuk membentuk tim medsos Anies Rashid Baswedan. Itu kan jelas buzzer. Jadi sesama buzzer jangan saling mendahului dan jangan saling fitnah sana fitnah sini. Itu loh. Kena saya kadang-kadang membela pemerintah, kemudian saya dikatakan buzzer, kan gak objektif juga tiba-tiba mengatakan buzzer. Oke lah ya. Itu saya kira penting untuk kita simak sama-sama dan mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.